Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, manusia itu memiliki dua otak dan memiliki dua jantung. Ada otak yang disimpan di atas, di sini, dan satu lagi otak ini disimpan di sini. Makanya para ahli menyebut bahwa usus itu adalah otak kedua manusia. Jadi otak yang pertama ini, otak yang kedua ini. Makanya orang yang dia terganggu pikiran itu suka bermasalah di lambung. Dan orang yang biasanya lambungnya bermasalah itu langsung ngetek ke pikiran. Kenapa? Karena itulah otak manusia. Ibu bapak boleh cek nanti dalam kajian-kajian internasional kaitan dengan medicine. Karena selama ini kita mengenal otak ini cuman ini, tapi ternyata ini juga bagian daripada otak manusia. Makanya kata Rasulullah, sumber penyakit itu dua. Yang pertama adalah pikiran, yang kedua adalah perut. Paham kan ya di sana, Bu ya? Ya, jadi kalau kita belajar, kalau coba kita belajar secara SKS, ini mempelajari sumber penyakit saja itu hampir berapa puluh SKS. Nah, ternyata dalam kajian Islam itu sudah simpel. Jadi nanti yang banyak dosa itu satu dosa pikiran, yang kedua dosa perut. Nah itu kan begini. Jadi tina patuangan mah buka kaluhur ka dieu nya kana dada ka hadap ka dieu gitu. Kenapa? Karena semua yang dekat dengan perut ini adalah area sensitif. Satu jantung, dua alat kelamin. Itu kan area sensitif itu. Nah, jadi kalau ada orang datang, "Ibu kunaon sebenarnya seueur emutannya, tapi nahan anu dipasihan obat mah." Ya kan ibu kan ditanya, "Ibu seueur emutannya, ibu na dipasihan, bapak nu dipasihanana promah." Karena apa? Karena itu nyambung begitu. Dulu kita tidak mengetahui hal itu. Saya juga setelah belajar, oh iya. Makanya kata Rasulullah ada dua yang dijaga, iya jeung ieu. Nah ini sebelum kita membahas tentang bagaimana orang yang pernah sakit hati justru itu akan menjadi apa? Justru menjadi enak hatinya. Kita belajar itu karena saya sering menerapi orang-orang nusok nyeri hati. Ya. Jadi jalmi nu can pernah nyeri hati moal ngarasakeun kumaha nyeri hati sakitu we. Mata kalamun ibu, Ustaz abdi mah can kantos nyeri hati sok neangan we masalah. Ngarah. Ya karena apa? Karena orang itu kan bisa merasakan ya, atau bisa menerangkan pada orang itu karena merasakan dulu. Kalau tidak merasakan nggak bisa, harus dirasakan dulu begitu kan. Dan ini pelajaran ini adalah pelajaran yang emang harus dibangun dari awal. Anak yang tidak pernah hidup susah, dia tidak akan tahu bagaimana memberi, gitu aja. Ya. Jadi lamun budak bu tara diajarkan susah, dia tidak akan tahu bagaimana memberi. Tapi kalau anak sudah diajarkan susah, maka dia tidak akan tahu bagaimana empati, begitu aja. Makanya saya menyampaikan di mana-mana, budak mah kudu diajar susah. Kenapa? Supaya dia itu nyaah ka urang. Tapi kalau anak tidak pernah belajar susah, dia akan lama-lama menjadi apa? Dia tidak akan nyaah ka indung bapana. Karena dari mana? Awalnya dari sana. Ya, kenapa? Itu awal kita mempelajari ilmu itu. Yang kedua ada jantung. Jantung satu ini, yang kedua ini. Ini jantung juga ini, Bu. Ya, ini juga betis itu jantung. Makanya peredaran darah itu dua, ada peredaran ke jantung, ada peredaran dari sini. Nah, begitu ya. Dan ini dipelajari di dalam ilmu medicine holistik. Jadi kalau saya mempelajari begini. Dulu kita belajar jantung ini. Ternyata ini juga bagian dari jantung. Nah, karena kalau orang punya penyakit jantung suka varises. Ya, orang punya jantung itu suka varises. Dan orang yang varises itu bisa mengganggu jantung. Begitu aja. Karena ini jantung manusia di sini satu. Ibu bapak coba, kalau kita jalan, kemudian ada tembok jeduk ke sini, itu langsung ke sini, naik ke sini, langsung seueuh.
kadir. Dan itu langsung keteng. Dan orang yang diamputasi itu bisa dia jantungnya bermasalah dan bisa dia pikun. Iya, kalau dia diamputasi ini begitu kan, kalau dia diamputasi ini itu dia bisa apa? Dia bisa jantungnya ini juga bisa pikun. Makanya pemain bola rata-rata ininya kan ditutup. Ini kan ditutup Pak, tebal itu. Kenapa? Lamun katajong dia ngelepak. Begitu. Maka jantung dijaga yang ini dengan yang ini. Makanya ku Allah dipasihan, ieu teh bahasa Sundana mana bincurang. Ya, jadi itu apa? Itu tulang. Di sana ada tulang. Kalau kenapa? Kalau itu tidak dikasih tulang sama Allah, itu bermasalah. Makanya anak itu kalau sering dipijet bagian itu anak bisa turun emosinya, begitu kan? Pijet begitu daerah itunya, daerah betis ke sini. Nah, daerah betis ke sini itu kan bagus itu. Itu Bu. Jadi ada dua jantung dalam tubuh manusia. Yang pertama ini, yang kedua ini. Ada dua otak. Yang pertama ini, yang kedua adalah ini. Ini otak kita. Nah, Ibu, apa sih Ustaz urusannya? Nih, Pak, belajar. Kita belajar aja, Bu ya. Nah, karena saya tidak akan lama di sini ya. Saya tidak akan lama. Pokoknya sebelum jam 12 sudah beres. Ya pokoknya mah jam 12 mah jam sabaraha we pokoknya namanya. Dan jam 11 ke jam 12 gitu kan. Nah, jadi gini. Di sini ada dua saraf, sebelah kiri, sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini nama sarafnya pagus. Ini saraf yang terpanjang di dalam tubuh manusia. Dan saraf ini itu ternyata dia rest areanya di telinga di sini. Ya. Maaf ini kalau di sini ada hari syaraf silakan. Ini di telinga di sini, Bu. Makanya orang kalau mendengarkan sesuatu itu langsung berefek ini, Pak. Ke sini, ke sini, ke sini. Itu gak? Ibu, bapak itu senang ngagoler. Di mana? Tuh. Ya, di mana ngagolerna? Mungkin senang bapak nuju ngagoler lain tulungan atuh senang ngagoler mah. Ibu dengan deg-deg jantungna kada jauh pikiran kunaon salaki jauh langsung mules. Nah, kenapa? Itu baru dapat informasi ayah ngagoler, bapak ngagoler. Ngagoler di mana? Di masjid, joplong weh. Kan atuh di masjid mah udah biasa. Si bapak mah korban COD gitu kan. Ya, jadi makanya informasi itu tamatin dulu. Kenapa? Akan mengganggu ini. Makanya orang-orang yang sering mendengarkan informasi negatif itu bisa bermasalah ke dalam jantungnya. Makanya banyak orang yang serangan jantung karena apa? Dari informasi. Itu dari informasi. Karena di sini ada pagus ini, yang langsung sebelah kiri ke sini, sebelah kanan ke sini. Dan itu hebat. Itu adalah saraf terpanjang dalam tubuh manusia dan itu tidak ada di binatang. Binatang merek informasi naon mau pangaruh sakitu we. Sok Bu doma mah mesin beas mahal pangaruh. Ya, iya kambing Pak, coba ada kambing, ada sapi, kemudian kemudian dia kucing. Apa informasi? Tapi manusia yang ngurus dombanya itu bisa bermasalah itu. Aya informasi di TV, ada gempa bumi di daerah ini. Keur domba urang dinya nama sahare-hare we. Iya kan kemarin di Kertasari kambing sapi nama arulin we grabu. Tapi orang sananya gimana? Dia riuh. Kenapa? Karena itu dapat informasinya seperti itu. Ibu, itu bapak, itu bojo bapak duaan dina beca. Nu bener di sana. Muhun padu duaan. Abdi ninggal pisan. Jo langsung Bu dipikiran. Jo kelepek we. Lalu dia ngelepek begitu. Padahalnya tamatkeun heula nya jeung tukang beca mah duaan atuh. Ya. Manya jeung tukang beca nya pasti duaan. Nang sabab can tamat jo ngelepek heula serangan jantung. Alasiahnya buat teuing cenah jo kitu we. Nah ini kenapa informasi itu masuk ke sini. Begitu. Makanya kenapa Ashabul Kahfi dia tidur 309 tahun tapi begitu bangun dia saja seger. Dia badannya hebat, kemudian dia pres dan ternyata tidak kelihatan dia menua padahal 309 tahun. Apa kuncinya? Karena Allah dalam Quran surat Al-Kahfi, padorobna ala adanihim, karena Allah cocoki telinganya. Ditutup oleh Allah telinganya untuk tidak mendengarkan sesuatu dari luar. Kesimpulannya adalah apa? Ternyata suara manusia dan kemudian informasi yang masuk ke dalam tubuh manusia itu dapat merusak dan bisa memperbaiki. Itu aja. Itu hebat sekali.
Ibu datang, maaf ya, ke ahli medis. Lalu kata dokter begini, ibu, iya teh bahaya. Ibu mengalami deui. Ya, kenapa ini penyakit ini bahaya loh Bu. Kalau tidak sempat ditangani, ibu itu tidak akan lama lagi. Urang teh timah teh jag-jag jol kieu. Nya timah teh sakit kana ojek imah. Sakit kana ojek jol kieu we, jol diuk dina kursi roda. Dina kursi roda teh jol ngalahi we kieu. Itu kenapa? Informasi itu. Padahal kan dia belum diteliti ngan bisa ibu itu bahaya. Itu tiasa ngantunkeun nya tuh kabehanana ge maot atuh. Karena apa? Tapi ada yang begini. Begitu dia datang, Pak, begitu datang lalu kan, oh ini Bu nggak apa-apa, Ibu juga nanti Bapak sehat lagi. Yang ini mah insya Allah ya kita berobat aja, mudah-mudahan cepat disehatkan. Enggak, ini enggak berat. Dah jojak Pak. Nu tadina lulus kieu bujo. Oh gitu dokter, mohon. Ieu mah teu nanaon. Ieu mah nembe stadium setengah gitu. Betul Pak. Itu dari mana? Ini bagus, ini hebat ini. Dia bisa merekam dan dia bisa memberikan sebuah sinyal yang hebat yang berpengaruh ke jantung, ke perut dan ke pikiran. Berarti Rasulullah hebat. Kalau Anda bicara maka itu betul-betul harus bagus karena itu akan mempengaruhi jantung, pikiran dan perut kita. Karena aya uih pangajian jauh marules. Mohon uih pangajian teh jauh marules karieu. Da ustadna nerangkeunana atuh anu ka urangna teh wah ka dieu gegebegan, ka dieu loba pikiran. Begitu. Jauh barali, jauh kajararaman marules. Kunaon ieu teh cenah mun da bi ustad nerangkeun sung disararieun cenah. Aduh ya Allah eta nerangkeun di jero kubur meuni kitu nya betul, tapi lamun kalau dia tidak dikontrol secara ilmu psikologi itu bisa berbahaya juga. Saya bener ibu bapak juga bisa paham itu. Bukan tidak boleh, silahkan terangkan. Tapi kan lamun di jamaah jadi bermasalah itu karena apa? Dari pendengaran ini. Lihat aja, orang yang menerangkan A itu akan berpengaruh terhadap sistem tubuhnya A. Itu gitu. Paham Bapak Ibu ya? Berarti ini harus dijaga. Kenapa sakit hati? Karena ucapan seseorang didengar oleh ibu. Didengar. Kalau tidak ada yang masuk, tidak didengar, enggak buat apa sakit hati. Karena ada jamaah langsung Pak Sumping kasih mungkin Pak Ustad alhamdulillah abdi mah tarapas saya jeung pun bojo abdi mah rumah tangga tos 38 tahun abdi mah akur jeung pun bojo nah da abdi torek pun bojo pon torek da tarorek mah moal pasean tuh da rek kumaha rek pasean da teu kadengi keur nyarekan jeung keur muji. Iya kan orang lagi muji lagi marahi juga enggak kedengaran kan. Kenapa heuh duanana torek sakitu we ya. Betul Bu, saya di sini di dekat rumah itu, dia suaminya itu nggak mendengar, itu akur we gitu. Sakitu eta papunten, sakitu pamajikanana gitu, salah kira teh, noyot we, naon, da teu kadengi atuh. Ya, ini hebatnya itu ya pengaruh ini Pak, hebatnya pengaruh ini. Dan ternyata banyak anak-anak yang dia menurun IQ-nya karena apa? Karena itu sering mendengar informasi yang luar biasa. Makanya ibu bapak setiap hari kita harus menstimulasi sel kita. Saya kalau saya jenguk orang sakit, saya selalu bilang ya Allah, mudah-mudahan ibu cing sehatnya, insya Allah nyungkeun takdir nupang saena we ka Allah. Begitu. Kalau kita kelihatan ini orang sudah kosong. Kan katawis jami mah lamun rek ngantunkeun jeung lamun bade damang deui katawis Bu. Di mana katawisna? Nya anu rek ngantunkeun mari puh sakitu we. Semua manya anu rek ngot di rumah sakit ajeng-ajengan nya pasti geus ripuh eta teh. Kemarin maaf ini Pak, ini kemarin saya nerangin kan kata Ustad, orang yang sudah bukan kata Ustad, kata Sinse, orang yang sudah makan tidur itu bagus. Itu bagus. Jadi kalau orang sudah makan lalu tidur itu bagus. Kenapa? Karena kalau dia kemudian makan dan tidur itu tidurnya akan bagus, enak, tibra. Muhun da warag nya. Cuman kita kan diganggu teket ngeng bobo 100 tuang. Ini langsung Bu. Saya lagi ngisi kemarin gak disebutin daerahnya. Itu langsung mungkin dia entah perawat atau apa. Lalu saya nggak menyebutin, dia ahli kesehatan kayaknya. Ya. Oh Ustaz, jangan meroksak ilmu katanya.
Ini ilmunya udah begitu, nggak boleh udah makan tidur. Kusimulin, ya kalau nggak setuju nggak apa-apa ibu. Kan Ustadz tidak nyuruh ibu tidur. ya kan saya tidak nyuruh ibu tidur kan. Kalau sudah makan tidur nggak apa-apa kan gitu. Emang saya nyuruh ibu tidur nggak? Kuma ibu erek acerang-acerangan ke kuma ibunya. Nambah junjung di pikiran gitu. Jadi dia, Ustaz jangan merusak ilmu. Ini bisa berbahaya loh. Nanti banyak orang yang sakit katanya. Kenapa? Karena penyakit regeneratif itu lebih banyak dari papa. Dari mana? Dari dia sudah makan tidur. Begitu. Kata simkuring teh, pan simkuring mah teu nerangkeun eta. Pan saur sepuh kapungkur kitu tingali. Lamun geus dahar tong lulumpatan. Cicing geus dahar mak bisi kali kiben. Lalu saya begini, ibu di rumah sakit ada yang sakit nggak? Banyak. Itu gimana? Tidur. Kalau udah makan dia kemana? Tidur. Beres gitu, Pak. Sumun kan orang lamun jami di opname ngangit infusan kan tuang, eta tengah goler. Nah cik dari si buring rangkeun kieu ulah. Manehna dia teh ngawulang we kieu. Oh iya ya gitu. Ka atuh sing teh heula atuh. Mohon atuh da ari usadna belet mah atuh kumaha. Ya kan saya kan cuman begitu di rumah sakit yang di opname yang dirawat itu pada tidur ya iya. Lalu kalau sudah makan, ibu ini makan pagi ya, makan, kasih obat, yo ibu tidurin ya. Cara eta tuh. Manya bapak ibu di rumah sakit lamun geus tuang pasien obat tilang acok-acokan. Kan udah tidur, siang tidur lagi, lalu sudah malam, nanti dipadamin lampunya, ya tidur ya. Kenapa? Supaya kalau ditidurin jadi sehat. Kan gitu, aneh. Ari keur jag-jag ulah ari keur gering mana? Ya, jadi ini nggak boleh makan atau tidak boleh tidur setelah makan itu apa? Lagi apa? Itu di semua kondisi. Orang sakit saja sudah langsung tidur nggak masalah. Dan saya selalu beri contoh apa? Bayi, orok malah muntos enen bobo sakit tuh, ya sok bapak ku ibu tinggal di orok kalau udah dia langsung tidur ya jauh belum ayah orok asam urat karena ayah orok asam urat kolesterol gidingannya. Jadi kuncinya di mana Pak Bu? Kuncinya di mana? Di sini karena apa? Bayi mikirin apa? Bayi nggak mikirin masalah, dia udah makan tidur. Jadi nu mau masalah teh naon eta ibu deg-degan karena jantung daya informasi teh kenging tuang saat atau kenging bobo satos tuang engke bisi panyawati ini mengendap di sini kan urang teh sakolana ge henteu atos gitu. Maaf ya orang tua dulu itu kalau sudah makan isya itu tidur itu dan umurnya panjang-panjang biasa. Kenapa? Los aja. Nah itu kuncinya bagi kita semuanya. Nah ya Pak, ini informasi itu luar biasa itu, mengganggu kadir, ya mengganggu. Saya ada santri ini ya, santri dia Bu demam, itu demam. Kemudian kata guru saya, cuk canak cenah ka rumah sakit ya budak cenah di obat. Itu dibawa saya ini Bu, saya bonceng di motor itu, dibonceng biasa we kieu jag-jag. Begitu sampai di sana parios Bu jual gitu bapak saya kedah dirawat kuma mun isna ieu Pak ieu teh cenah panyawat teh abot kedah dirawat da eta Bu santri jol leuleus jol kieu we jol didorong we kana ieu kana kursi roda da eta ngelay atuh. Saya telepon guru saya, Pak Ustad ieu cenah kedah dirawat naon ti dieu jag-jag jol dirawat cenah mun da ieu tos diperes kedah dirawat enggak semua balik deh cenah bejakeun gitu Bu dari ngomong lagi itu sekusat balik we cenah tong dirawat cenah naon loba pikir ieu cenah mun atuh dipiorang ku ustad jag-jag deui we. Nah ini Bu ini Pak betul nih ini saya bukan ini hebatnya luar biasa. Informasi ini akan menghantui kita. Ustadz bagaimana kalau orang sudah pernah sakit hati karena emang sudah tidak bisa disaring berarti tos lebat kadia jedut nya maaf ya Ibu nggak ada orang yang tidak pernah sakit hati begitu aja. Kalau tidak oleh pasangan Anda akan punya atau Anda pernah disakiti oleh anak. Kalau tidak dengan anak ku mertua ku ieu daun sababna bongana urang hubungan jeung jelema.
Bonganna hubungan jeung jelema, wayahna we nyeri hate. Naon sababna? Sok ibu, lamun ibu bapak teh percaya, kenapa? Hanya binatang yang tidak pernah dia sakit hatinya. Hanya binatang. Can aya katingali aya doma hulang-hulang. Pedah diputuskeun ku kabogohna. Sok aya ibu kantos ningali aya doma keur naon ngahulang we, ya diputuskeun ku kabogoh. Moal Pak, justru nu boga doma lamun diputuskan ku kabogoh bisa nyeri hati Pak. Dari sakit hati kalau tidak dikelola dengan baik itu bisa jadi pembunuhan. Bisa jadi pembunuhan. Kasus yang kemarin dununganana kemudian dia dibunuh lalu kemudian ditutup di semen, itu di semen itu apa ininya dununganana. Dia itu sakit hati dilebetkeun dibongkar sepiteng lalu kemudian di semen itu. Baru ketemu berapa hari itu? 3 bulan. Ketika ditangkap si pelakunya, dia tukang ngarit, dia tukang bebersih di Bumina. Apa yang sedikit? Saya sakit hati. Kenapa? Saya minta gaji dulu didulukan setengahnya, dununganana nyariosna teungeunna. Abdi langsung wesna. Begitu tubuh tina nyure hate. Tenan Pak, tina ucapan mah bisa ka surga, bisa ka neraka. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia menyampaikan ada dua penyebab orang bisa masuk neraka dan surga. Salah satunya adalah lisan. Nyeri hati gitu. Ada suaminya dikeret alat kelaminnya oleh istrinya. Dikeret itu. Tega betul itu. Suaminya lagi tidur Pak, itu langsung dikeret alat kelaminnya. Udah beres dikeret. Lalu kemudian suaminya mau kencing. Pas udang sare bari kehampangan. Leungit ka mana? Ya. Ku bojona teh digege. Iya, tasya. Wayahna cenah naon? Kenapa bahasana? Suami kenapa ini enggak mati, Pak? Enggak mati. Kenapa? Karena kan yang disembelih itu ya, yang dipotong itu. Kalau yang dipotongnya itu bisa mati. Ini kan enggak dipotong, ini enggak mati ini. Suaminya lalu nanya, "Kenapa Anda?" katanya. "Ari mamah naonan ieu cenah." Tinggal dibapasna reki leungit. Apa Bu jawabannya Pak? Apa? Saya sakit hati oleh kamu. Tah cenah gara-gara ieu. Tuh tinggal Ibu. Ku nyeri hati mah mun teu dikelola bisa terjadi penganiayaan, pembunuhan. Nah, makanya kita belajar ketika sakit hati jadi obat, jadi pinter ka urang, jadi efek kaditu jadi positif begitu. Ai Rasul pa teu kantos nyeri hati, sering Rasulullah mah. Urang mah teu sabaraha Rasul bang ungadin tan tinggali. Bu Rasulullah itu Pak kalau setiap mau ke masjid itu dilempar tai, itu ya dilempar batu, itu udah biasa gitu. Tapi Rasul belajar, kita juga sama harus belajar. Saya juga sedang belajar Bu, nyeri hati teh teu ngeunah. Awas, nya nyeri hati, dendam, kecewa teu ngeunah. Dan itu ternyata kalau kita tidak menyembuhkannya, itu akan apa? Akan membuat kita tidak bahagia dan tidak sukses. Gimana Pak? Orang yang sakit hati kalau digugulung wae mau sukses mah. Kenapa? Karena dia ngagugulung eta we haben. Orang yang sakit hati, dendam, goreng hati terus digugulung wae, da moal bahagia hidupna. Makan dengan suami ya gini, dia disakiti oleh suaminya, makan dengan suami. Dan nyeri hati ku salakina. Cuman cemen. Gitu. Bari di restoran badak. Teu sugan aya sumringah. Kenapa? Karena disakiti oleh suaminya. Begitupun sebaliknya oleh istrinya. Moal Bu, digugulung wae di dia. Padahal suaminya udah minta maaf, istrinya udah minta maaf, kekeh we di dia we diteuneut. Nah, ini yang saya akan pelajari di sini. Kenapa saya pernah ataupun kenapa? Ustaz ya, saya pernah bagaimana sakit hati luar biasa. Moal diomongkeun moal kusaha nama. Naon da bari gerek naon atuh apa lagi naon tapi kan pernah. Nah usah dapat di mana pan akarasa gitu. Ya, sekarasa. Saya dulu lagi mesantren di asrama, Bu. Saya 7 tahun gitu di asrama. Saya kalau bilang ke ibu, ke bapak mau mesantren, "Jung we ucu rek mesantren mah da mama teu boga duit." "Jung we da bongana hayang mesantren cenah. Da mama jeung apa teu boga duit." Gitu.
Saya lihat kalau mau berangkat kan suka digini sama teman-teman, ayo sini ayo gitu tuh mobil nungguin gitu, mobil nungguin itu jemputan katanya. Kan saya nggak punya uang, saya nggak punya uang. Akhirnya teman-teman Bu berangkat duluan, saya jalan kaki ke asrama. Ibu tuh nyeri hati gitu, lain nyeri hati ku kolot lain. Nyeri hati, naon sababna batur mah bisa ini saya sampai 2 hari baru datang begitu. Iya, itu pernah merasakan. Usah di sini siga sinetron. Asli Bu, ya asli. Sampai saya sakit hati ketika teman-teman makan. Saya kalau mau makan harus cuci dulu piring. Kenapa? Karena kalau tidak cuci dulu piring nggak bisa dikasih makan. Begitu. Kenapa? Karena kan teman-teman punya uang buat beli. Kan simkuring mata ayah. Berapa tahun? Lama itu. Dan saya merasakan itu begitu. Kan we lain ngomongkeun batur. Mending ngomongkeun sorangan we. Da bae da ku da simkuring mata hayang dikasihani. Jual ibu jual ciramai gitu. Nah, kenapa ini kan dongeng memori yang dulu, tapi sekarang sakit hati udah enggak ada. Kenapa? Karena saya belajar itu begitu menikah bring kanu mobil punya dijajabkeun ku mobil sadayana. Alhamdulillah saya pada waktu menikah tidak ada yang nganterin satu mobil pun ya. Alhamdulillah non margina ada bojona cakep. Jadi tadi jajabkeun dalam sungai gajeleng. Ya begitu. Jadi kumaha tuh ustadznya da kudu diajar heula ya. Dan ibu saya sampai bapak saya tidak harti. Sampai saat ini ibu saya masih ada, usianya 84 tahun. Sugan teh mau jadi ustad cenah ucu. Ya, mama hampura we senada usu jadi teh. Ibu saya kelas 1 SD tapi anak-anaknya kuliah Bu. Kenapa? Karena dari orang tua yang tidak punya apa-apa dan pendidikannya rendah itu bisa menghasilkan anak-anak yang bagus. Tidak perlu khawatir. Komong urang mah stabil. Simkuring mah Pak lamun hoyong daging hayam kudu muyung heula hayam nage. Teu muyung mah cah debu teu hayamnya teu dipencit atuh. Ya, pulang dari pesantren Pak hoyong daging ke cenah nu muyung. Dagoan kayak yang urang neangan heula nu muyung. Atuh da hayam teh loba atuh bu dihanap teh nya dina kolong teh tapi da teh nu muyung dikersakeun. Pengentosan Pak atuh irahan nu muyung nang ke heula sing teh. Duh tinggal alhamdulillah ternyata ada yang muyung satu. Pak itu muyung cing teh anu bikang. Ke dagoan heula cenah urang bodreksinan heula. Ditunggu lagi Bu supaya apa? Supaya sehat ayam itu. Nggak doa we ke Allah ya Allah yang daging ayam. Mudah-mudahan teu cager ayam teh sing teh. Alhamdulillah eta hayam Bu teu damang muyung wae. Cek pun bapak teh pencit cu cenah muyung tah. Sigi bisi kaburu paeh gitu bahasanya. Cung cenah pencit. Sembelih Bu. Saya sembelih kemudian diurus ku pun biang di samaraan. Niraos hayam muyung. Ini atuh da daging lagi atuh papulan hayam kampung mah atuh muyung-muyung ge ngeunah. Ibu bapak da eta Bu dongeng teh keun we usah mah da ulah serius teh anu penting kabawa elmuna. Matak saur pun bapak kieu budak mah kudu diajar susah. Lamun diajar susah sok bageur ka dituna. Tapi lamun budak teh diajar susah sok pedit. Pedit ilmu, pedit mikir, pedit naon we di mana boga rezeki di kieu we da naon teu da sieun susah. Tapi lamun biasa susah mah babari mun aya rezeki teh da pernah ngalaman susah teh kumaha. Mah ari ayeuna mam jeung naon jeung dogmi ari anjing mi dog. Duanana. Ya gitu. Itu Bu, alhamdulillah tinggal Pak simkuring eta tinu hayam muyung jadi ustad. Komo lamun hayamna lamun ayeuna tinggal di dakudul teh jarah di ustad ayeuna teh tinggal di barudak teh bu balalager atuh tinggal di fried chicken ngajajar ayeuna mah 5 meter hiji sok hoyong daging hayam naon ayeuna ya dugikeun ka ningal eta aya daging hayam sakepeul sakieu 58.000
pedah naon, pedah ngarana brandingna hebat, diasaan teh sami we asa hayam. Kapungkur mah gitu. Tah ini kenapa apa? Ini pelajaran yang sangat hebat, saat pelajaran yang sangat hebat. Ya, walau alam bisawab, ya saya nggak bisa ngomong apa-apa kecuali kita belajar sama. Ya, Ustaz selalu berdoa, ibu bapaknya sok cing gaduh murang kali tenu, cing balagir, cing saroleh. Sok didoakan ku sim kuring mah. Kenapa? Karena ibu bapak selalu mendengar apa yang saya sampaikan dan saya berdoa timbal baliknya. Murang kali ibu bapak cing saroleh. Ngarah naon? Mudah-mudahan nu neraskeun. Da jadi ustad mah teu kudu turunan ustad. Teu. Lamun jadi ustad turunan ustad gampang. Nu hese mah budak jadi ustad tapi lain tina turunan ustad. Bisa ustad? Bisa. Bisa insyaallah, ya. Bagaimana caranya? Ada 4. Saya coba kolaborasikan. Ada 4 cara agar sakit hati ini itu tidak menjadi penyakit bagi kita. Yang pertama adalah 10% hidup manusia itu tindakan dan 90% sikap. Pamay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Punten Bapak Ibu kieu. Lamun aya jami nu baeud ka urang 10%. Tapi 90%-nya sikap kita ke dia, gitu aja. Paham maksud saya? Ibu rek amak rek henteu kumaha urang we. Meni sina olo-olo, meni ditanya teu ngajawab. Ke heula atuh. Ulah waka ngamek bisi torek. Ya kan dia tidak menjawab apa? Kita kan jadi 90%, Pak. Hidup itu dari sikap, bukan dari tindakan. Tindakan itu hanya mempengaruhi 10%. Sikap kita 90%-nya. Ibu, bapak ngaji kaditu kade, sikap kita gimana? Ngajinya pun kita berangkatnya 10% kekuatan ke tubuh kita. Tapi bagaimana kita mensikapinya? Begitu beres pengajian, cenah ustad teh meuni asa berat kitu cenah. Hoream cenah ngamalkeun gitu. Naon margina? Tergantung sikap kita. Suami ketika ditelepon, Bu, lalu kemudian dia tidak ngangkat, kumaha urang sikapna? Cobi, lamun ibu rek suudon, lamun rek husnudon, sakitu we. 90% di sikap kita. Net teu dijawab baik cenah ieu teh kumaha? Asa buat teuing da. Tujuh kitu. Ieu mah moal pasti ieu mah ya. Keur naon ieu jual kitu kan da begitu. Oh, mungkin lagi bawa motor, lagi bawa mobil ya. Jadi telepon saya tidak diangkat begitu. Tuh sakitu we hirup mah. Jadi ibu bapak rek asup kana hate rek ngeri jeungeunah kumaha urang. 80% dari sikap. Dari sikap kita. Paham? Ya, Bapak Ibu, ya paham. Orang mau ceramah pasti begitu. Ibu ditarima jeung teu kumaha ibu we, jeung bapak. Naon sababna? Da sim kuring mah teu maksa kudu narima. Asana ni teu ngeunaheun, anjekeun bae atuh. Model nu nyanyi. Pak, punten, model nu nyanyi, aya kumaha urang ini sikapna ni teu ngeunaheun eta nyanyi. Da cek itu mah ngeunaheun. Ya. Karena kita sikap kita juga lah. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Bagaimana kita mensikapinya itu. Anak nakal tergantung kita. Ya Allah, mudah-mudahan ujian kanggo abdi. Tapi lamun ibu kieu, budak baung kieu maksudna moal diurus, moal dibiayaan tuh. Sikap sebetulnya mah. Kalau ibu bapak tidak punya atau sikapnya jelek, sikapnya positif. Begitu ya. Jadi the real of power itu dari mana? Attitude ataupun dari sikap bagaimana kita telah mensikapi segala sesuatu. Ada yang punya penyakit di sini. Ibu kalau aral, lamun sabar sakitu. Aral bisa, sabar bisa. Da kumaha urang? Ya. Sok karek dibawa aral sok. Daun da penyakit mah anger, dibawa aral anger. Ya, lamun cobinya, lamun ayeuna Bu punten, lamun bapak ibu gaduh gula, gaduh diabetes, dibawa aral anger moal robah jadi kolesterol. Dibawa tenang, nggak akan berubah. Sama-sama juga, dibawa sabar tetap diabetes, dibawa arah tetap diabetes. Apa? Ya orang lebar, bisa mending sabar. Da dua anak gitu mau ngarobah. Cuman begitu sabar, mungkin akan terjadi perbaikan. Tetapi begitu arah, itu tidak terjadi perbaikan. Begitu. Itu yang pertama. Jadi, saya menyimpulkan, setiap orang yang sekolah, itu tidak harus semuanya ranking 1.
sawioskeun we ulah hayang ranking hiji kabehanana. Kabayang ku sim kuring lamun sakelas 35 kabeh hayang ranking hiji. Pak punten bakal piriputeun di kelas eta. Ribut atuh naon sababna kabeh hayang ranking hiji. Maka yang ranking terakhir dia harus bersyukur. Dan orang ranking pertama harus bersyukur kepada yang ranking terakhir. Gabruk nu ranking terakhir. Alhamdulillahnya nuhun. Kusabab aya ranking terakhir abdi ranking kahiji. Cobi lamun ranking kahiji kabehanana, dalieur ka guruna ge atuh. Ya. Begitu ibu pulang anak bawa ranking berapa Dek? Ranking 12. Oh alhamdulillah ya. Berarti Adek di antara bagian orang-orang yang punya ranking gitu. Orang juga langsung begitu datang budak ranking berapa sekarang Dek? 12. Kamu naon wae atuh sekolah teh. Ulinnya cenah. Tah jadi we kieu pertanyaan sim kuring. Ari nu diajarna saha ieu teh atuh? Nu diajarna budak, ibu nu ngamengna. Bapak nu hayang rankingna, pan anu diajarna ge budakna jadi urang nu hayang rankingna, teu nyambung eta teh. Kenapa harus marah? Kamu kan banyak tidur ya, kamu banyak ini ya, banyak main, jadi rankingnya iya. Kamu anu ulin budak, nu diajar budak, dan urang nu hayang ranking hiji. Cek budakna teh kieu, jung atuh mama nu sakola. Nya, nyieun ranking sorangan. Ya. Kemarin anak saya begitu datang, Pak ranking berapa Dek? Tidak ada rankingannya Pak tahun ini. Oh nggak apa-apa saya bikin ranking sendiri aja ya, beres. Budak teh mohon atupannya, alhamdulillah gitu. Dan begitu langsung ranking di sekarang berapa Dek? Ranking 1 Pak. Iya alhamdulillah gitu. Jadi enteng nggak budak Dek kumaha sikap urang nya kartos pangintennya teh ieu teh keur ieu meresan nyeri hate. Ya. Anu kedua, yang kedua. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tidaklah lurus iman seseorang kalau dia lurus hatinya, dan tidak lurus hatinya kalau dia tidak bisa menjaga lisannya. Ini self talk namanya. Alhamdulillah ya Allah, abdi geningan diuji ku Allah pun lanceuk nganyerikeun hate abdi teu nya. Alhamdulillah ya Allah, pun anak nguji ka abdi. Batur mah tingali diuji teh ku duit, teu boga duit ngan budak tingali budakna saroleh. Abdi mah tingali ya Allah duit loba ngan pun anak ya Allah gitu. Tapi alhamdulillah gitu eta self talk kata Rasul. Tidaklah iman seorang itu lurus kalau hatinya dia tidak lurus, dan hati tidak lurus kalau lisan ucapan yang keluarnya seperti apa. Nomor 2 iya Bu. Cok ibu ku bapak. Punten, biaskan saya tidak menyuruh langsung praktek, tapi ini teorinya dulu, matangkan dulu itu. Teorinya lah matangkan dulu. Karena ini kalau kita uji begitu, saya belajar di NLP ya, Neuro Linguistic Programming. Orang-orang yang sakit hati itu kenapa? Karena dia tidak karena dia apa? Menyimpan. Itu rata-rata begitu di alam bawah sadar dia. Ya udah, alhamdulillah ya Allah. Abdi gegeningan diuji. Tinggal Bu, aya nu sagala aya budakna teu soleh. Aya budakna saroleh sagala eueuh. Nya, tara boga duit geura. Ngan budak balalager. Ya. Ada yang istrinya begini, suaminya soleh, istrina aya nu suamina soleh, teu soleh, istrina bu soleh. Biasa we da kieu atuh. Ya. Pak, Bapak Ibu tahu nggak ujian saya apa? Saya ada diuji oleh Allah. Tapi saya bersyukur. Kenapa? Karena dengan seperti ini saya menjadi nikmat hidup itu. Begitu ya. Pun anak saroleh, pasantren ayah, bojo bunya alhamdulillah kebutuhan hidup tidak ada masalah. Tapi naon ujian anak ayah naon? Oh buat apa dari saudara dari mana? Itu selalu terus putar hidup Pak gitu. Kartasnya. Jadi ibu punten Pak, urang ponok umur lamun mikiran masalah sakitu. Nyeri hate dikukut wae ponok umur lebar. Geus lepaskeun. Salaki rudet lepaskeun. Mun masalahna lain salakina.
bojok rudet lepaskeun masalahna lain bojona ganti saya kuno anyar kuno 2024 diganti teh Bu. Bukan begitu, tapi masalah. Dan ternyata berpisah pun kalau itu adalah izin Allah, itu salah satu menyelesaikan masalah. Karena ada yang harus berpisah karena itu izin Allah, karena itu menyelesaikan masalah. Yang ketiga, tahabu atau tahabu. Lamun ibu bapak pernah nyeri hate ku jelema bere hadiah nu itu nagira jauh bersih hate. Sok coba ya. Nyeri hate ku itu bere hadiah we. Ipang masihkeunnya ka ibu nu itu. Ah mama apaan eta teh ka mama teh sok nyarekan ke Nuyos. Begitu ibu langsung beri hadiah itu hate jauh netral. Netral. Saya pernah dimarahi oleh seseorang, begitu. Kemudian saya nyuruh anak saya yang besar, tolong ini kasihin madu ya. Dia lagi sakit 2 botol, bilangin dari papa. Kasihin sama anak saya. Gimana diterima enggak? Udah Pak, katanya jazakumullah. Ngeunah kana hate. Da juleungit ngewa Bu. Juleungit eta ngewa. Ya. Sopiah itu istri Nabi. Itu hampir kepada Maria Al-Qibtiyah itu cemburunya luar biasa karena Maria punya anak dari Rasulullah, itu masalahnya. Tapi apa kata Rasulullah? Ya Maria wayah nawes nanya da bojo kaula teh hiji kayaknya gimana? Kata Rasul kasih hadiah dia anterin hadiahnya ke rumahnya Sophia, lalu Sophia gabruk dia, peluk dia begitu. Jadi lamun aya nu ngewa ka urang beres sakitu we. Kenapa? Karena Anda memberikan itu sama dengan menetralisir kan. Kartos Pak, Bu. Ya. Saya pernah cerita kan, pesantren ditutup. Karena jalan ke pesantren ditutup. Semua sudah marah gitu kan. Tapi kusim kuring dia, mah enggak Bapak tutup we. Ku abdi di Pasihan Bapak jalan ka dieu. Begitu Bu. Dan akhirnya saya dikasih jalan oleh Allah. Begitu. Ditutup pesantren gitu. Temenang. Anu ka pesantren nu saducu jalan ka dieu. Nah, begitu ditutup, saya dikasih jalan sama Allah. Saya kasih jalan juga buat dia. Beres. Ya. Namun sebabnya capek. Sampai kapanpun tidak akan beres begitu. Dan yang terakhir, jelaskan. Kalau sudah dijelaskan, hati bersih. Coba Bu punten, saya nu gaduh sametan di dia. Tong ngacung, ngaku we. Ngacung mah era. Pedah glowing suka teh loba hutang. Tong ngacung, ngaku we kieu. Punten aya nu nagih urang, coba ibu ditagih urang teu mayar. Itu kan nyeri hate, ongkos narek mayar tanggal 25. Gampil kumaha? Ibu sumping kieu jelaskeun, hapunten Ibu, kaleresan abdi teh ieu teh sanes teu emut, kaping ieu teh kedah mayar mung kaleresan teu acan gaduh. Jelaskan beres sakitu. Lamun tos dijelaskeun ieu moal nyeri hate, jeung urang ge moal nyeri hate. Coba lamun teu dijelaskeun diudag-udag. Sok diudah-udah. Kebanyakan orang yang punya hutang begitu ditagih lari. Jangan, jelaskan. Lamun dijelaskan mah moal naon, Pak. Bapak kalau ratusan juta, miliaran itu kalau datang langsung, saya pernah nangani yang dia 5 miliar. Begitu dituntun kusim kuring kabang, yuk orang jelaskan kieu masalahna. Beres. Daripada diudag-udag detektor terus nyeri-nyeri hate ka urangnya. Reka dia jajan, aya di dia ditewak, di dia rek jajan, Bu aya ditewak. Wah, nepikeun ka reka mana-mana asa eueuh. Udah. Pausan kumaha abdi mayunana. Hayu urang sumpingan direkturna. Derek-derek ngobrol beres geuningan. Naon? Kenapa orang seringkali menyimpan? Karena tidak dijelaskan begitu. Lalu dijelaskan mah moalna naon? Moal geura plong dijelaskeun mah. Paham Bapak Yud? Sok murang kali pula mun aya masalah geus ngajelaskeun ka urang da ka urang lagi plong. Nya. Aya naon atuh aya teh budak teh joke mama abdi teh kieu jol beres we nya tos kitu atuh. Tuh kenapa kalau dijelaskan itu beres. Itulah Pak cara terapiknya orang-orang yang pernah sakit hati. Artinya jelaskan di depan orang yang menyakitinya itu beres begitu. Dan Rasul menyampaikan dalam hadis
orang-orang yang dia menyembunyikan apa yang pernah dia dendamkan, maka itu akan menjadi sakit selamanya. Dugikeun we. Ya. Jelaskeun. Kasaha Ustaz ngajelaskeun na kasaha. Nu penting tiasa netralisir sakitu. Paham Bapak Ibu ya? Saya tidak begini. Kadang-kadang ibu-ibu ada yang di FB berebet masalah manehna teh. Saya tidak pernah menyebut dia salah dan benar, enggak. Karena saya berpikir begini, mungkin dia caranya begitu untuk menjelaskan kemelut jiwanya, itu aja. Da emang manehna bisa dina FB jeung dina IG. Dan jangan jelema teh asa teu dipercaya we tungtungna berebet idinya. Nepikeun ka nu maca teh kabehanana. Nya nepikeun ka capek macana teh. Keun bae tapi geus kaluar. Nah itu. Cing punten Pak, lamun Bapak Ibu mules, lamun teu dikaluarkeun kumaha? Satu teh ka dieu teh. Jo ngulia begitu jo langsung ningali toilet jo purusut. Mending nyemplung eta. Nah, filosofinya apa? Kalau cedem begini, lihat Bu, di luar cedemnya. Kalau dia mendung begini, lalu gebret hujan, jocaan, sakitu we. Lamun urang nuju cedem hate, gebretkeun sok, caang, sakitu we. Nya, jelaskeun keluar. Tong di mama nganyarios, enggak, saya takut ada sesuatu. Enggak, jual kanker. Segala aya di dieu teh penyakit teh. Jantung benang, iya benang. Da Ibu, jelaskan aja dulu. Ya. Jadi awan yang mendung ketika turun hujan, maka dia akan cerah. Urang Depok sumping jodel nangis payun simkuring sajam satengah. Sajam satengah ceurik eta mah Bu. Di dagoan we kieu. Ibu pada nyarios naon ke heula Ustad nangis heula kitu. Nya sok atuh diantosan ku Ustad. Simkuring bari ngopi bari naon we kitu. Da sajam satengah tuh ceurik atuh Pak. Sok ngaji ge ngan sajam kurang gu nya ieu sajam satengah ceurik. Beres Bu, tos beres tuh Jo. Anjeunna teh lengse kituan we. Parantos Ibu bade nyarios naon jeung Ustad? Atos Ustad. Mun kumaha maksudna? Mun abdi teh hoyong ceurik. Nah cing teh ceurik jauh-jauh teuing ti Depok di ka Bandung atuh cing teh. Mun da abdi teh cenah aya nu ngawartosan jeung cenah lamun rek ceurik mah hareupeun Ustad Ucu. Itu enggak bohong Bu ya. Itu enggak bohong saya. Itu kenapa? Saya biarkan karena mungkin cara dia melepaskan kemelut jiwanya begitu. Lalu dia ngobrol langsung terakhirnya. Pak Ustadz, 13 tahun saya tidak boleh menangis sama sekali oleh suami saya. Naon lamun ceng epesan hirup mah gitu. Ungarek Ciramai neng epesan itu mah. Akhirnya saya simpan dan ternyata modal hareupeun Ustadz sajam satengah. So, sampai itu yang itu Ustadz atau eta can beres-beres ceurikna pan 13 tahun cing teu ceurik. Kena ulang dagoan we sing ka tamat. Beres Bu. Pelong we. Da eta we biasa we tadi mah nguluwut di dieu tadi. Ieu na gini mumet ningalina. Geus ceurik mah langsung bersih. Kadang-kadang maaf Bapak Ibu, ada suami istri, dia ketika dia itu masih bersama, itu mumet tidak cerah. Begitu sudah berpisah bisa jadi cerah. Karena masalahnya di sana sumbernya. Dan istri yang ditinggalkan mati suaminya itu selalu naik auranya 30%. Itu istri Pak. Dan suami itu biasanya begitu ditinggalkan mati oleh istrinya itu 80% auranya keluar. Ya. Atau saya tinggal masihan amplop di amplop masihan Ustad ieu cenah alhamdulillah. Naon Ibu mun ieu cenah ieu mah kanggo Ustad teh dibuka teh 1,5 juta. Sing teh lamun aya 10 sapoe. Nya aya 10 nu caririk sing teh geus teu kudu ngaji. Ngadengi nu ceurik we sing tiap jalma 1,5 juta meureun aya 10 5 juta sapoe atuh. Sim guring cing gadang beung hari na sapoe ngadengi anu ceurik. Tiap nu sumping 500 tiap nu sumping 10 kan 5 juta nya. Sok gajihna 5 juta sapoe. Kali sabulan sabaraha. Masalahna ieu nu ceurikna saha? Da teu kabehanna ceurik masalahna teh dengan kitu.
Tah itu bapak ibunya, tah tiusan opat wa itu. Itu saya selalu praktekkan bagi orang yang mau hipnoterapi. Makanya jangan dulu di hipnoterapi, jangan. Kenapa? Tidak semua masalah harus hipnoterapi, jangan. Ada juga yang cukup ngobrol juga udah keluar. Ya. Tas gitu, mangga Bunda. Mangga hatur nuhun Ustaz, jazakallahu khair. Selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Wah, Ibu Sofi mah langsung. 1 2 dulu. Ikhwannya 2 dulu aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustaz ini di luar tema, boleh? Soal pernikahan. Begini Pak Ustadz, bagaimana kalau seorang istri menggugat suaminya, apakah mahar dan mas kawin itu harus dikembalikan ke suami, ke keluarga suami? Itu bagaimana? Terima kasih Pak Ustadz. Ibu boleh bertanya Bapak di luar tema, ya, asal jangan bertanya di luar masjid. Ya. Gini Bu. Ini maaf kalau di sini ada ahlinya ya. Saya tidak hanya sepengetahuan yang saya pelajari. Jadi ada sigoh talak talik, ada hulu. Kalau sigoh talak talik itu tidak perlu mengembalikan mas kawin, nggak perlu. Karena itu adalah dari kesalahan suami. Kalau suaminya salah, kemudian dia tidak memberikan nafkah lahir batin dalam beberapa bulan, kan itu sudah ada di belakang kartu nikah. Di surat nikah kan sudah ada itu di belakangnya. Itu baca ketentuan sigoh talak talik. Apabila begini itu jatuh talak. Dan itu tidak harus mengembalikan mas kawin. Itu yang pertama. Tapi kalau hulu itu baru mengembalikan mas kawin. Kenapa? Karena ada sebuah perilaku moral dari seorang istri nusyud sehingga suaminya atau sehingga apa? Sehingga dia menggugat suaminya karena sudah tidak mencintai lagi. Baru kalau yang itu harus dikembalikan mas kawin. Itu bedanya. Paham ya? Kalau kesalahan suami nggak perlu mengembalikan mas kawin. Kalau kesalahan istri baru itu. Namanya juga udah beda. Kalau yang ini taklak taklik, kalau yang ini khulu. Itu aja Bu, ya. Ya, sudah jelas ya. Bu Sofi, sekarang mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Ustadz, kalau orang disakiti orang itu lebih baik kita jauhin saja atau dimaafkan atau didoakan. Ya. Itu aja, makasih. Karena ada keterangan begini, kalau keterangan begini, kalau kita dibantu orang, udah saja kita nggak usah kenal, dulu juga nggak kenal, begitu aja katanya, gitu. Ya. Makasih. Oke ya Bu ya. ini kalau kita belajar self awareness. Jadi gini. Kita tidak perlu membalas karena Allah itu sudah lebih hebat membalas dari kita, begitu aja. Kenapa? Kita tidak akan lebih hebat dari Allah membalas orang, begitu aja. Rasul ini tidak pernah membalas, tapi balasan Allah lebih hebat dari Rasul. Saya kira itu. Cuman ibu juga tidak boleh menyimpan sesuatu kalau belum dikeluarkan. Ya kemarin ada ngaji di mana? Ada ibu-ibu gini Pak, Ustadz. Saya udah tahajud, saya udah sholat sunat, saya udah sholat wajib, saya sudah sedekah. Tapi kok ini saya masih hatinya galau begini? Ya karena belum beres masalahnya. Kalau udah beres masalahnya, nanti tahajud, sedekah itu nikmat sendiri. Ya, begitu. Beresin dulu masalah, karena jangan sampai menyalahkan tahajud. Segitu nges tahajud abdi teh sebenarnya. Tapi kenapa katanya masih galau? Apa urusannya galau dengan tahajud? Dan tahajud mah ibadah itu mah. Ketika ibu bapak kemudian sudah beres masalah, tahajud, sedekah itu nikmat sendiri. Ya begitu. Pak, kalau bapak punya luka, lukanya betulin dulu, nanti berdoa. Ya. Coba kalau begitu. Ini luka segitu badak gitu. Ya Allah. Ini ya bukan, diobatin dulu, gini, lalu berdoa, nanti berdoanya tenang sambil diobatin, begitu.
Itu teori hukumnya begitu. Makanya kalau punya penyakit jangan dipikirin, mending diobatan sakit we. Ya dipikirin mah da moal cager, mending diobaran we. Ya, begitu Pak. Gue paham ya? Ya, sok begitu aja. Ada lagi Bunda, Bapak dan Ibu silakan. Satu lagi ya. Di tengah deh. Udah di tengah lebih dulu Bu, sebentar ya. Alhamdulillahnya tegaradung masalah. Ya. Pak Ustadz, bagaimana cara menyembuhkan luka masa kecil? Masa kecil? Iya. Traumatic healing namanya. Iya. Traumatic healing itu ada 3 cara. Dan itu sudah masuk kepada traumatic disorder. Saya kemarin menangani anak yang dia galak ke istrinya. Oh, istrinya kalau ada sedikit salah dia ditendang. Oh, itu di ini. Ternyata dia ketika kecil lagi kelas 2 SD, itu kalau dia salah itu sama ayahnya ditendang, itu dimasukin ke bak air, begitu. Nah, ini namanya traumatic disorder. Jadi dia harus direkap dulu. Nah, terapinya namanya adalah recall of life. Dia harus direkal dulu. Recall of life itu dia harus diputar dulu. Kan ini kan kalau orang trauma dari kecil kan seperti kita nyetel ini Bu, seperti nyetel kaset. Ini kan harus diputar, gitu. Biar aja putar dulu. Nah, begitu. Biarkan sampai dia kalau sudah keluar begitu semuanya, itu biasanya dia hilang. Tapi tetap tigernya harus diobrak-abrik. Dia punya tiger sendiri loh, yang punya trauma itu. Moal cenah bisingke abdi dihina deui. Nah, itu tigernya itu harus dibombardir. Kalau tigernya masih ada nggak bisa Bu. Tiger itu menjaga agar dia tidak digituin lagi. Ini kan bisa orang begitu. Makanya orang ini bisa kerak, bisa kasar karena dia punya tiger yang tidak bisa dirubah dulu. Dirubah dulu tigernya, begitu. Nanti kalau udah dirubah bisa. Itu traumatic disorder namanya. Tiasa Ustadz, tiasa. Dan dia harus lebih dekat dengan orang yang pernah menyiksanya. Dia harus lebih dekat komunikatif dengan orang yang pernah membencinya. Kan begitu. Itu supaya tigernya hilang. Kalau masih ada tiger nggak bisa Pak. Ini apa? Kalau di kita namanya apa ya Bu ya? Pondasi akarnya belum hilang begitu. Dihilangin dulu akarnya. Kalau akarnya udah hilang, insya Allah. Ya, insya Allah. Pernah kan Ustadz cerita ada yang suaminya dibenci 6 tahun kan? Karena dia nabrak anaknya. Bukan nabrak anaknya ketabrak lagi atret. Langsung meninggal itu. Itu kasus di buku itu kasusnya datang ke Ustadz itu orangnya. Ya. Dan ternyata apa? Isinya benci 6 tahun. Karena tetap dia merasa suaminya yang nabrak anaknya. Itu berapa lama Bu? 30 menit dia. Langsung dikeluarin itu. Sampai suaminya dipeluk depan saya. Dia peluk, nangis semua itu. Minta maaf. Plong, udah. Udah plong, dia pulang 3 bulan. 4 bulan dia telepon. Pak Ustadz, alhamdulillah saya hamil lagi. Itu hamil lagi itu. Ya 6 tahun Bu gak berhubungan. Begitu udah beres dia berhubungan. Kemudian apa maaf ya. Dan ternyata subhanallah. Dan anaknya kembar. Anaknya kembar. Coba kalau ibu minta maafnya dari awal. Si genep budakna. Ya. Nah tigernya harus dihilangkan dulu. Kalau tigernya nggak ada, masih ada nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Tiger itu gini Bu. Ibu baca cetan nih. Cetan siapa? Ternyata ketika dibaca ini cetan nyakitin hati kita gitu kan. Nah cet itu harus hilang gitu. Selama cetannya itu ada disimpan sama ibu nggak bisa hilang. Dan ibu kayak muka deui gitu. Tinggali ingat ka dieu tuh di muka deui itu nggak hilang. Kalau mau menghilangkan traumatik itu hilangin juga dengan cetannya begitu. Ya. Sampai maaf itu ada yang HP-nya dengan warna itu dihilangin dulu. Gitu ya. Nah itu saya kira Bu ya. Nanti belajarnya emang agak lama yang ini. Ya agak lama.
Saya kira itu Bapak Ibu ya, mohon maaf ini bukan menggurui, tapi saya session sharing ya, kita sharing supaya mungkin masalah saya juga bisa selesai oleh Ibu Bapak ya, dan masalah Ibu Bapak juga saya bisa kasih solusi seperti itu. Mudah-mudahan bertemu lagi dengan saya, dan Ustaz doakan semua sehat walafiat, keluarganya berkah, dan anak-anaknya soleh-solehah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kurang dan lebihnya, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.